Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Dan pada petang hari ini kita kembali akan membangun ibadah kelompok. Kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 353 ayat 1 dan ayat 3. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Sembah bakti wa puji kunjungan Gusti kang berkahi gerejanya tematan sabekjo Injil kraton ing Allah ing ngundangken sumrambah asmane kamulyana dening sakung bangsa salir kidung pangunggung kunjung yang agung kang maring pasamuan tansah sung pitulung nadyan panggoda nempah gereja panggatan dawa asmane kamulyana salami-laminyo. Kita mengambil saat teduh. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah sumber dari segala kehidupan, berkat, dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 196 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kula pengin lir Gusti sumlondo ing ati tandang tanduk lan tembung praati ngresepi olah kawula sestu lan memper lan Gusti kula mugi nulak maring Gusti kula pengin lir Gusti sumaralan pasrah napa kang sun lampahi nut karsaning Allah olah kawula sestu lan memper lan Gusti kula mugi nulak maring Gusti. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami sebagai umat-Mu selalu punya kehendak, keinginan, bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan seperti hidup-Mu Tuhan, yang selalu dipenuhi dengan cinta kasih itu.
Tapi Tuhan, Engkau tahu bahwa kami umat-Mu ini hanyalah debu di hadapan Tuhan. Banyak keterbatasan-keterbatasan kami. Sehingga apa yang menjadi kehendak kami sangat berbeda dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesemuanya itu Tuhan kadang bertentangan dengan kehendak dan firman. Oleh karena itu Tuhan, pada ibadah kelompok sekaligus pada hari Rabu Abu ini, kami bersama-sama hadir di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami berserah kepada-Mu. Engkau menolong kami, Engkau menguatkan, Engkau mengampuni, dan Engkau memperbarui hidup kami melalui firman yang boleh kami renungkan pada petang hari ini. Dan di dalam kami bersama-sama merenungkan firman ini, kami selalu memohon Engkau sendiri yang hadir membuka hati, pikiran, dan Engkau memberi hikmat, sehingga kami bersama-sama paham akan kehendak-Mu dan mempunyai kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Allah kita baca sesuai dengan jadwal bacaan pada hari ini, yang kita ambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, lalu nanti disambung, diteruskan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang demikian firman-Nya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini adalah hari Rabu. Dan hari Rabu kali ini memang agak berbeda dengan hari-hari Rabu lainnya, khususnya bagi kita umat Kristiani. Karena hari Rabu pada saat ini adalah hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu adalah hari persiapan. Di dalam kita akan memasuki masa Paskah. Dan pada hari Rabu Abu inilah kita dituntut untuk bermeditasi dalam rangka mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita dalam hubungannya dengan sesama, khususnya dengan Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Rabu Abu ini kita dipandu, dibimbing oleh firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi. Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lalu disambung dengan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Di mana firman ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yang berisi berbagai ajaran-ajaran yang ada bagi umat yang percaya kepadanya. Khususnya ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, paling tidak ada 3 hal yang diajarkan kepada kita. Yang pertama tentang memberi bantuan, memberi sedekah. Dan yang kedua tentang berdoa. Dan yang ketiga tentang hal berpuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Tuhan Yesus ini mungkin sudah sering kita baca. Kita sudah paham apa maknanya. Oleh karena itu kadang-kadang kita menyepelekan. Aku sudah tahu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa nasihat Tuhan Yesus ini sebenarnya bukan nasihat biasa-biasa saja. Ini sebetulnya nasihat yang radikal dilihat dari konteks pada waktu itu. Karena tradisi, budaya, keagamaan pada waktu itu, saudara-saudara, apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus ini sudah berlaku biasa-biasa saja. Kalau kita membantu seseorang, atau di sini juga dikatakan sedekah, itu sering juga diumumkan kemana-mana. Itu logis, itu budaya yang ada pada waktu itu. Bahkan mungkin juga diumumkan melalui, kalau sekarang itu umpamanya melalui loudspeaker gitu ya. Bapak A membantu sekian, Bapak B sekian, dan selanjutnya. Itu sudah hal yang biasa saja. Tapi Tuhan ingin mengubah tradisi itu. Karena ketika kita membantu seseorang, ketika kita bersedekah dalam bentuk apapun, tujuannya jelas, bukan untuk pamer. Apalagi mencanangkan nama-nama kita. Dan kalau namanya tidak disebut lalu marah-marah. Bukan itu tujuannya.
Kita bersedekah itu tujuannya juga bukan mencari pahala. Tapi itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberi nasihat, jika engkau bersedekah, jika engkau memberi kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, jika tangan kananmu yang memberi, jangan sampai tahu tangan kiri. Suatu yang tersembunyi. Karena memang itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Tak peduli orang lain tahu apa, tidak. Yang kedua, demikian pula halnya dengan berdoa. Sudah sangat umum jika orang pada waktu itu hidup keagamaan itu dinampak-nampakkan ya. Bagaimana cara berjalan orang yang saleh, bagaimana berpakaian orang yang saleh, bagaimana sembahyang dimanapun, bahkan perlu ya seperti dipertontonkan di tengah publik begitu. Itu sudah biasa. Tapi Tuhan ingin mengubah tradisi itu. Budaya spiritual seperti itu. Karena doa bukan untuk dipamerkan. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Secara pribadi kita dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan memberi perintah, jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu dan berdoalah. Apakah orang lain tahu apa tidak tahu? Masa bodoh tentang semua itu. Itu urusan kita dengan Tuhan. Demikian pula halnya dengan berpuasa. Sama. Berpuasa juga diperlihatkan ya, seolah-olah pamer, aku ini loh orang yang paling saleh, menuruti semua aturan keagamaan. Dan kadang-kadang malah memakai tanda-tanda khusus yang diketahui oleh orang banyak bahwa aku orang yang berpuasa. Mungkin memakai baju putih atau simbol-simbol yang lain. Jadi dipamer-pamerkan, aku berpuasa. Jangan ganggu aku, dan seterusnya. Dengan ajarannya ini, Tuhan ingin mengubah tradisi itu. Bukan begitu. Puasa bukan untuk pamer spiritualitas kita. Tapi puasa adalah alat kita mendekat kepada Tuhan. Aku dan Dia. Oleh karena itu kata Tuhan, jangan nampakkan kalau engkau berpuasa. Minyakilah rambutmu, cuci mukamu, berseri-serilah. Jangan sampai ada orang lain yang tahu kalau engkau berpuasa. Ini urusanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jadi radikal sekali nasihat Tuhan ini. Dan tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang mengetahui itu yang dikehendaki Tuhan, kita juga harus mengevaluasi diri kita. Lebih-lebih di Rabu Abu ini. Mari kita berkontemplasi. Bukan melihat orang lain. Menilai orang lain. Tapi menilai diri kita sendiri. Apakah hidup keagamaanku, kebersamaanku dengan Tuhan, juga dengan sesamaku, sudah benar? Apakah apa yang aku lakukan justru karena motivasi kepentinganku agar aku dipuji dan seterusnya? Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh menuding orang lain. Itu, ini, dan seterusnya. Tapi tudinglah diri kita sendiri. Dan kalau kita memang belum seperti apa yang dikehendaki Tuhan, marilah kita berusaha hidup seperti yang dikehendakinya.
Kita tidak perlu menampakkan dan memamerkan banyak hal, khususnya hidup keagamaan dan spiritualitas kita. Permata, saudara-saudara, meskipun tidak diperlihatkan kepada siapa-siapa, dia akan tetap berharga. Tapi imitasi, meskipun dipamerkan kemana-mana, ada orang yang peduli dan menghargai. Selamat memasuki Rabu Abu dan menyongsong masa Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang kita ungkapkan dalam persembahan kita masing-masing. Kita iringi dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 181 ayat 1 dan ayat yang kedua. Puji syukur konjo Gusti, wit siramat patuko, datang datang ngasihi, jinane kawasan to, syukur paringi pakaryan, nadyan padha meringke, syukur dene kadang mitra, tansah nandukan sih. Syukur dene sesekaran sedep endah ing warni, syukur beko antariksa miwasur yon dandari, syukur krono pingasisa Gusti tansah rumeksa, awit paduka kang tansah nuntun lampah kawula. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami memohon Engkau menolong kami semua untuk mengevaluasi diri kami secara jujur di hadapan Tuhan. Dan dari evaluasi itu, kami boleh memperbarui diri apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami. Sehingga masa-masa Paskah, bahkan dalam kami merayakan Paskah itu sendiri, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami mempersembahkan bukan hanya harta benda kami, tapi hidup dan kehidupan kami. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, khususnya bagi yang sakit, Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Bapak Yunus Manule, Ibu Hardoyo, Ibu Ruseno, Ibu Neni Alek, Bapak Tri Sujatmiko, Ibu Tri Sujatmiko, anak Viko, anak Vina, dan lain-lain yang kami tidak tahu satu persatu. Tapi Engkau Tuhan yang hadir menyapa mereka. Dan Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, tak lupa kami juga doakan bagi para tenaga medis di dalam mereka menjalankan tugas kewajibannya
lebih-lebih di masa COVID yang tidak mudah ini. Jaga mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, berkat-Mu mengiringi mereka. Demikian pula kami berdoa bagi program-program gereja-Mu, khususnya juga pensertifikatan tanah, juga rintisan-rintisan untuk rumah ibadah GKJW Jemaat Singosari. Engkau yang memberkati semua panitia yang telah dipercaya untuk itu. Tuhan, tak lupa kami juga doakan para pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKJW Jemaat Singosari ini, baik selaku pengurus di kelompok, baik selaku guru sekolah minggu, baik selaku guru katekisasi, song leader, pianis, multimedia, dan komisi-komisi yang lain. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dan berkat-Mu, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati sehingga menjadi alat di dalam Tuhan bekerja untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu. Kami juga doakan negara dan bangsa yang kami cintai. Engkau hadir, Engkau memberkatinya, termasuk juga para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mampu membangun negeri kami keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 452, ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti ayat yang kedua kita pujikan dengan berdiri. Dekat di mana kaulo tansah derek Gusti, yeku panutan sanyotong di panebu sejati, margining salibing hamba bangun turut ring Allah, babarkan tresno sejati Jaka tema basuki. Kula sestun derek Gusti ngantos lami-laminyo, martosaken Injil suci dimen samyo waluyo, margining salibing hamba bangun turut ring Allah, babarkan tresno sejati gereja katentrem basuki. Kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya, puji Gusti haleluya,
Gusti, haleluya. Puji, haleluya, puji, haleluya. Puji, puji, haleluya, puji, puji, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok pada petang hari ini. Selamat Hari Rabu Abu dan menyongsong Minggu Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua.